Film ini berlatar belakang di tahun 2019, dan kisahnya akan berfokus kepada seorang perempuan bernama Seo Yeon, seorang anak yatim yang berumur 28 tahun. Yeon diketahui baru saja kembali dari kota, dan akan menetap di rumah masa kecilnya di desa, untuk mengurus ibunya yang tengah dirawat inap di rumah sakit daerah tersebut, karena mengidap tumor otak. Yeon diantar menuju rumahnya, oleh seorang pria yang bernama Sung Ho. Seorang petani stroberi, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya Yeon, yang sudah Yeon anggap sebagai pamannya sendiri. Setelah sampai di rumahnya, Yeon baru menyadari kalau ponselnya hilang, dan kemungkinan terjatuh di kereta api yang tadi Yeon naiki. Sung Ho pun menawarkan ponselnya untuk Yeon pakai sementara waktu. Namun Yeon menolaknya, dan mengatakan kalau ia akan menggunakan telepon rumah lamanya saja. Sesampainya di dalam rumah, Yeon langsung mencari telepon rumah lamanya, dan setelah menemukannya, Yeon langsung menelpon ke nomor ponselnya. Tidak lama panggilannya tersambung, dan lewat percakapan antara Yeon dan orang yang menemukan ponsel Yeon, kita bisa tahu bahwa orang yang menemukan ponsel Yeon tidak berniat mengembalikan ponsel milik Yeon. Karena selain memutuskan panggilan dari Yeon, orang tersebut langsung menonaktifkan nomor ponsel Yeon. Yeon pun bergegas mengaktifkan fitur pencarian ponsel untuk melacak keberadaan ponselnya lewat sistem pemosisi global. Namun tiba-tiba, telepon rumahnya berdering. Menduga itu panggilan dari orang yang menemukan ponselnya, Yeon pun bergegas mengangkatnya. Namun ternyata itu telepon salah sambung dari seorang perempuan, yang tiba-tiba berkata, "Kau benar, ibuku sudah gila, dan kini ibuku mengunciku di dalam kamar." Di adegan selanjutnya, kita akan melihat Yeon yang mengunjungi ibunya di rumah sakit. Lewat percakapan mereka berdua, kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara Yeon dan ibunya tidak baik, atau dengan kata lain Yeon membenci ibunya. Hal tersebut dikarenakan 20 tahun silam, atau tepatnya tahun 1999, ayah Yeon meninggal dikarenakan sebuah ledakan yang terjadi di rumah mereka sebelumnya, yang disebabkan oleh ibu Yeon yang lupa mematikan kompor gas, sebelum dirinya meninggalkan rumah untuk pergi bekerja. Adegan berpindah ke Yeon yang sudah kembali pulang ke rumah, mendapati telepon rumah kembali berdering. Masih berharap itu dari orang yang menemukan ponselnya, dengan sigap Yeon mengangkat telepon tersebut. Namun lagi-lagi panggilan tersebut dari si penelpon yang salah sambung tadi. Kali ini si penelpon yang mengira lawan bicaranya adalah temannya yang bernama Sun Hee, meminta agar Sun Hee segera datang ke rumahnya, di Jalan Yongchon-ri, Bosung Up nomor 4, karena ibunya akan membunuhnya. Dan meski Yeon mengatakan bahwa si penelpon tersebut menelpon ke nomor yang salah, si penelpon tetap mengira bahwa Yeon adalah Sun Hee, yang berpura-pura menjadi orang lain. Setelah mengumpat kepada Yeon, si penelpon pun memutuskan teleponnya. Dan, lewat sebuah surat lama yang tergeletak tidak jauh dari pesawat teleponnya, Yeon pun menyadari bahwa alamat yang tadi disebutkan oleh si penelpon, sama persis dengan alamat rumahnya sekarang ini. Malam harinya, Yeon yang ketiduran di sofa, terbangunkan oleh suara dentuman dari lantai 2 rumahnya. Yeon pun bergegas mengecek sumber suara tersebut, dan tiba-tiba, ternyata suara tersebut hanyalah foto keluarganya yang jatuh, lantaran paku yang menggantung foto tersebut terlepas. Yeon pun menancapkan paku baru, untuk menggantung kembali foto tersebut. Namun pakunya malah bablas dan masuk ke dalam dinding. Yeon pun menyadari bahwa dinding tersebut kopong, atau dengan kata lain ada ruangan di balik dinding tersebut. Penasaran dengan apa yang ada di balik dinding tersebut, Yeon pun melubangi dindingnya, dan mengintip lewat lubang tersebut. Dan tiba-tiba, tidak ada apa-apa, hanya Yeon yang menjatuhkan palu. Yeon pun menghancurkan dinding tersebut, dan ia pun menemukan sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Meski terlihat sedikit takut, Yeon pun memutuskan untuk menuruni tangga tersebut. Dan ternyata, tangga tersebut mengarah ke sebuah ruangan, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Padahal Yeon sudah tinggal dan mengenal rumah ini selama puluhan tahun. Di ruangan tersebut, Yeon pun menemukan sebuah buku diari yang sudah usang, di dalam sebuah kardus, yang tersimpan di sudut ruangan tersebut. Dan, lewat Yeon yang membuka-buka diari tersebut, dan foto yang terjatuh dari diari tersebut, kita bisa tahu bahwa diari tersebut, milik seorang perempuan yang pernah tinggal di rumah ini sekitar tahun 1999. Dan, selain penggemar berat seorang penyanyi yang bernama Seo Taiji, perempuan ini juga menuliskan beberapa kalimat yang sedikit absurd dan mengerikan di dalam buku diarinya. Seperti, lautan api yang membara, cara tepat untuk mengusir setan. Dan, kamar mandi hantu akan dibakar, rahasia dan ibu membakarku. Keesokan harinya,
Yeon pergi menemui Sung Ho untuk bertanya tentang temuannya semalam. Dan, lewat percakapan antara Yeon dan Sung Ho, kita bisa mengetahui bahwa perempuan yang ada di dalam foto adalah Yang Suk, anak dari seorang dukun yang pernah tinggal di rumah tersebut pada tahun 1990-an, sebelum Yeon dan keluarganya menempati rumah tersebut. Selain memberikan sepenggal informasi tersebut, Sung Ho terlihat enggan membicarakan hal tersebut lebih jauh lagi, dan Yeon pun kembali pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulangnya, Yeon melewati sebuah toko yang bernama Toko Sun Hee, dengan seorang wanita yang sudah cukup berumur, yang sedang duduk-duduk di depan toko tersebut sambil merokok. Yeon sempat tertegun di sana sebentar, dan menduga-duga keterkaitan antara Toko Sun Hee tersebut, dengan telepon salah sambung yang memanggil dirinya dengan nama Sun Hee. Namun tidak lama, Yeon pun menepis pikirannya tersebut, dan kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Yeon kembali memikirkan tentang si penelpon salah sambung tersebut, dan beberapa temuannya semalam, sambil menatap dalam-dalam ke arah ruang bawah tanah. Dan tiba-tiba, telepon rumahnya kembali berdering. Yeon pun kembali mengangkatnya, dan lagi-lagi itu dari si penelpon salah sambung, yang masih menyangka bahwa nomor yang ia telepon adalah nomor Sun Hee temannya. Kali ini si penelpon berteriak meminta tolong, agar Sun Hee cepat datang ke rumahnya, karena ibunya akan membakarnya. Dan, lewat adegan selanjutnya, kita akan melihat seorang gadis muda, sedang diseret oleh seorang wanita yang lebih tua darinya. Dan setelahnya, si gadis tersebut diikat di sebuah kursi, dan terlihat si wanita yang tadi berniat melukai si gadis muda tersebut, dengan menggunakan sebuah cambuk yang ia bakar terlebih dahulu. Namun si gadis berhasil lolos, dan berlari menaiki sebuah tangga. Namun wanita tersebut mengejarnya, dan terjadilah tarik-menarik antara keduanya di tangga tersebut, hingga cambuk api si wanita terjatuh di tangga, dan membakar tangga tersebut. Sementara itu, Yeon yang mempunyai firasat bahwa sesuatu telah terjadi di ruang bawah tanah rumahnya, bergegas naik ke lantai 2 untuk melihat apa yang terjadi. Dan benar saja, tangga yang menuju ke ruang bawah tanah, terlihat tengah terbakar dan mengeluarkan asap. Padahal, tidak ada satupun benda yang terbakar di tangga tersebut. Keesokan harinya, si penelpon tersebut kembali menelpon Yeon. Dan lewat percakapan mereka kali ini, kita bisa mengetahui beberapa hal tentang fakta di balik panggilan salah sambung tersebut, yang diungkap oleh Yeon. Pertama, si penelpon adalah Yang Suk, perempuan di dalam foto yang ditemukan oleh Yeon. Kedua, perempuan yang sebelumnya terlihat menyiksa Yang Suk tidak lain adalah ibunya Yang Suk, yang berprofesi sebagai seorang dukun. Ketiga, baik Yang Suk maupun Yeon tinggal di rumah yang sama, namun di waktu yang berbeda, Yeon di tahun 2019 sedangkan Yang Suk di tahun 1999. Dan keempat, entah bagaimana caranya, Yeon bisa terhubung dengan Yang Suk yang berada di masa lalu, lewat panggilan yang dilakukan oleh Yang Suk. Dan, untuk membuktikan kebenaran dari hal tersebut kepada Yang Suk, selain membaca diari Yang Suk, Yeon pun mencari berita di internet tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 18 November tahun 1999, atau di hari di mana Yang Suk berada sekarang ini. Dan lewat berita yang ia temukan, Yeon mengatakan bahwa malam ini di masa di mana Yang Suk berada akan ada sebuah kecelakaan pesawat di Bandara Gimpo. Mendengar semua penjelasan dari Yeon, Yang Suk malah ketakutan dan menutup teleponnya. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film dengan judul The Call, yang dirilis di tahun 2020. Dibintangi oleh dua aktris cantik, Park Shin Hye dan Jeon Jong Seo, film ini menceritakan tentang dua orang perempuan yang tinggal di waktu yang berbeda, dan secara misterius terhubung melintasi waktu, melalui sebuah pesawat telepon rumah usang. Hal tersebut pun membuat kehidupan keduanya menjadi berubah. Seperti apa alur cerita film selengkapnya? Tanpa basa-basi lagi kita lanjutkan kembali ceritanya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Film kembali dimulai, dengan Yang Suk yang sedang makan malam, dengan ditemani oleh ibunya. Karena Yang Suk terlihat tidak berselera memakan makanannya, dan sesekali memiringkan mukanya untuk melihat televisi yang berada di belakang ibunya, ibunya pun kesal dan menyuruh Yang Suk untuk memakan makanannya, atau jika tidak, ibunya akan mengembalikan Yang Suk ke rumah sakit jiwa, agar Yang Suk bernasib sama dengan ibu kandungnya. Lewat sepenggal kalimat ancaman dari ibu Yang Suk ini, kita bisa tahu kalau ibunya Yang Suk yang sekarang, tidak lain adalah ibu tirinya. Dan kedua orang tua kandung Yang Suk telah lama meninggal dunia. Lanjut.
Mendengar ancaman dari ibu tirinya, Yang Suk pun memaksakan untuk memasukkan semua makanan yang terdiri dari sayuran dan rempah-rempah yang aneh ke dalam mulutnya. Kesal dengan tingkah laku Yang Suk, ibu tirinya menarik kepala Yang Suk ke belakang dan mengikat rambut Yang Suk dengan kasar. Ibu tirinya pun berkata bahwa semua ini gara-gara feng shui rumah ini yang tidak bagus, dan semuanya akan membaik setelah mereka pindah rumah nantinya. Sementara ibunya terus mengomel, Yang Suk melihat dengan jelas televisi yang sedang memutar berita kecelakaan pesawat yang terjadi di Bandara Gimpo, persis seperti apa yang Yeon katakan kepadanya sebelumnya. Setelahnya, Yang Suk kembali menelpon Yeon dan mengabari bahwa yang Yeon katakan benar-benar terjadi. Dan lewat percakapan antara Yeon dan Yang Suk selanjutnya, kita bisa tahu bahwa mereka memutuskan untuk berteman. Yeon memberitahu beberapa hal yang ada di masanya berada, seperti ponsel pintar dan video call, dan bahkan Yeon memperdengarkan lagu Seo Taiji yang belum pernah Yang Suk dengar sebelumnya, karena di masa Yang Suk berada sekarang ini, lagu tersebut belum Seo Taiji rilis, atau mungkin bahkan belum Seo Taiji ciptakan. Selain itu, mereka berbagi kisah hidup mereka masing-masing. Yang seperti kita tahu, nasib mereka berdua tidak jauh berbeda, yaitu orang tua kandung mereka berdua, sama-sama telah meninggal dunia. Yang Suk pun bertanya kenapa ayah Yeon bisa meninggal dunia. Yang Yeon jawab, kematian ayahnya dikarenakan keteledoran ibunya yang lupa mematikan kompor gas. Selain berbagi kisah hidup mereka masing-masing, Yang Suk pun meminta Yeon untuk mencari tahu tentang dirinya di masa depan. Namun saat Yeon akan mencari informasi tentang Yang Suk di internet, Yang Suk membatalkan permintaan tersebut. Yang Suk pun mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada gunanya, karena menurut ramalan ibu tirinya, Yang Suk mempunyai nasib yang sangat buruk. Yeon pun hanya bisa tertegun mendengar hal tersebut, dan tidak lama, Yang Suk memutuskan teleponnya, karena ibu tirinya mendatangnya ke kamar. Keesokan harinya, si ibu tiri yang jauh-jauh hari mengiklankan rumahnya akan dijual. Kedatangan makelar jual beli properti yang membawa sebuah keluarga yang berminat dengan rumah tersebut. Keluarga tersebut tidak lain adalah keluarga Yeon, yang terdiri dari ayah Yeon, ibu Yeon, dan Yeon kecil. Setelah ibu Yeon meminta melihat-lihat kamar yang ditempati oleh Yang Suk pun bertemu dengan Yeon kecil. Menyadari anak kecil tersebut adalah teman barunya, Yang Suk bergegas menelpon Yeon untuk mengabari perihal tersebut kepada Yeon. Senang dan haru bercampur menjadi satu dan tergambar jelas di wajah Yeon, saat Yang Suk memperdengarkan suara ayah Yeon yang sedang mengobrol. Mendengar suara orang tercintanya yang sudah lama meninggalkannya, Yeon pun menangis terseduh-seduh. Mendengar Yeon menangis, Yeon terlihat tidak tega, dan mengatakan bahwa ia akan menghidupkan kembali ayah Yeon di masa depan, atau dengan kata lain, Yeon akan mencegah tragedi yang akan menimpa keluarga Yeon di masanya berada sekarang ini. Singkat cerita, tanggal 27 November tahun 1999 pun tiba, hari di mana tragedi yang menimpa keluarga Yeon terjadi. Pagi-pagi sekali, saat si ibu tiri keluar rumah untuk memberi makan ayam peliharaannya, Yang Suk pun ikut menyelinap keluar dan pergi meninggalkan rumah. Dan, berbekal alamat yang diberikan oleh Yeon, Yang Suk pun menaiki bus umum dan pergi ke rumah keluarga Yeon. Adegan berpindah ke rumah keluarga Yeon, beberapa waktu sebelum tragedi yang menewaskan ayahnya Yeon terjadi. Yeon kecil tengah bermain masak-masakan sambil meniru acara memasak untuk anak-anak di televisi. Sedangkan ibu Yeon, meninggalkan masakannya di dapur, dan lebih memilih untuk menyempatkan waktunya mengecat kuku, sebelum ia pergi untuk bekerja. Tidak lama, ibu Yeon keluar rumah, mengunci pintunya dari luar, dan menyimpan kuncinya di bawah sebuah pot bunga. Dan setelah ibu Yeon keluar dari gerbang rumahnya, Yang Suk yang sedari tadi sudah berada di sana dan bersembunyi, mengambil kunci tersebut. Dan setelah sesaat mengintip Yeon kecil yang tengah bermain di dekat ayahnya yang sedang tertidur, Yang Suk pun masuk ke dalam rumah untuk mematikan api di dapur Yeon, yang terlihat sudah semakin membesar. Adegan berpindah kembali ke masanya Yeon. Yeon yang sedang menunggu hasil dari usaha Yang Suk di masa lalu, tiba-tiba dikagetkan oleh suara dari ponselnya, yang sebelumnya sempat hilang dan diambil orang. Anehnya, ponsel tersebut ada di dalam saku celana Yeon, dan ketika Yeon mengeluarkan ponsel tersebut dan mengamatinya, Yeon pun menyadari bahwa kukunya tiba-tiba seperti dicat dengan sendirinya, dan bekas luka bakar di betisnya tiba-tiba menghilang. Dan setelahnya, semua hal yang berada di sekitarnya satu persatu berubah. Dan tiba-tiba, kini masa di mana Yeon berasal telah berubah, kamarnya berubah, rambut dan penampilannya juga berubah, dan ketika Yeon keluar dari kamarnya, interior rumahnya juga telah berubah. Meski masih bingung dengan situasi yang dialaminya sekarang, Yeon pun bergegas pergi keluar. Dan sekarang, tidak jauh dari rumah Yeon, ada sebuah rumah kaca yang sangat besar.
Yeon pun pergi ke sana, dan di sana ia mendapati ibunya dalam keadaan yang sangat sehat, dan sedang menyirami tanaman. Masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba Yeon dikagetkan kembali dengan ayahnya yang dalam keadaan hidup, menghampirinya dan memperlihatkan seekor katak kepadanya. Seketika itu juga, tangis Yeon pecah, sambil terus menangis, Yeon pun memeluk ayahnya dengan sangat erat. Dan baik ayahnya Yeon maupun ibu Yeon, terlihat kebingungan dengan sikap anaknya itu. Seperti pada umumnya film yang bertema penjelajah waktu, selain Yeon dan Yang Suk, semua tokoh atau orang di film ini tidak mengetahui bahwa masa depan telah ada yang berubah, dan tidak mengingat masa lainnya pernah ada, selain masa atau waktu yang sekarang mereka sedang jalani. Memang terdengar sangat membingungkan, tapi mudah-mudahan teman-teman mengerti dengan apa yang coba saya sampaikan. Lanjut. Adegan berpindah ke Yeon yang mendapat telepon dari Yang Suk, langsung menangis dan berulang kali berterima kasih kepada Yang Suk. Namun di adegan ini, kita bisa melihat punggung Yang Suk dipenuhi luka karena dicambuki oleh ibu tirinya, lantaran Yang Suk berani keluar rumah tanpa seizin dari ibu tirinya. Sebagai bentuk rasa terima kasih Yeon kepada Yang Suk, Yeon memperdengarkan lagu-lagu Seo Taiji yang belum rilis di masa di mana Yang Suk berada, agar Yang Suk bisa merekamnya dan menyimpannya sebagai koleksinya. Selain itu, Yeon pun sengaja belajar banyak hal tentang Seo Taiji, dan beberapa hal yang tren di kalangan anak muda tahun 90-an, agar mempunyai lebih banyak topik yang bisa ia bicarakan dengan Yang Suk. Sama halnya dengan Yeon, Yang Suk pun melakukan beberapa hal untuk lebih mendekatkan dirinya dengan Yang Suk. Seperti, membuat ukiran di dinding, agar bisa Yeon lihat di masa depan, dan menanam kapsul waktu yang berisi makanan dan obat penenang yang susah didapat di masa Yeon berada. Namun kedekatan mereka yang intens hanya berlangsung beberapa hari saja. Lama-kelamaan, karena aktivitas Yeon dengan kedua orang tuanya, sesi mengobrol mereka di telepon menjadi semakin singkat, dan terkadang Yeon telat mengangkat telepon dari Yang Suk, dan bahkan beberapa kali Yeon tidak mengangkat telepon dari Yang Suk. Hingga pada suatu ketika, Yeon yang baru saja pulang setelah keluar bersama kedua orang tuanya, bergegas menuju kamarnya untuk mengangkat telepon rumahnya yang terus berdering tanpa henti. Setelah Yeon mengangkatnya, Yang Suk langsung bertanya, ada apa dengan Yeon, dan kemana saja Yeon hari ini, sampai tidak sempat untuk mengangkat telepon dari dirinya. Yeon pun meminta maaf dan mengatakan bahwa ia seharian keluar bersama kedua orang tuanya. Yang Suk pun memakluminya, dan langsung menertawai nada bicara Yeon yang terdengar merasa bersalah kepada Yang Suk. Namun tiba-tiba tawa Yang Suk berubah menjadi jeritan dan suara yang sangat gaduh. Yeon pun berulang kali bertanya, apa yang terjadi dengan Yang Suk, namun kali ini yang menjawabnya adalah si ibu tiri. Dengan nada yang sangat dingin si ibu tiri pun meminta Yeon untuk tidak menelpon lagi, atau jika tidak Yeon akan terluka karenanya. Adegan berpindah ke masa lalu, ke Yang Suk yang sedang menjerit dan meronta-ronta, karena kembali diikat di sebuah kursi. Kali ini, ibu tirinya melakukan beberapa ritual kepada Yang Suk, seperti menebarkan semacam serbuk ke tubuh Yang Suk, membunyikan lonceng di dekat kepala Yang Suk, dan mencambuki Yang Suk, sampai Yang Suk terjungkal dan kejang-kejang. Dan setelahnya, sambil memegangi kepala Yang Suk, si ibu tiri merapalkan semacam mantra. Dan karenanya, si ibu tiri mendapat beberapa penglihatan tentang masa depan Yang Suk, mulai dari Yang Suk yang bersimbah darah, membersihkan darah di lantai, dan Yang Suk yang sedang tertawa lepas. Dan diketahui, ramalan tersebut tidak hanya hadir di pikiran ibu tirinya Yang Suk, melainkan hadir juga di dalam mimpinya Yeon. Segera setelah mendapatkan mimpi tersebut, Yeon langsung mencari informasi tentang Yang Suk di internet, dimulai dengan mencari media sosial milik Yang Suk. Kembali ke masa lalu, ibu tiri Yang Suk yang akan pergi ke pasar untuk menjual ayamnya, berhenti di depan toko Sun Hee, dan masuk ke toko tersebut untuk mengunjungi Sun Hee. Sun Hee yang melihat ibu tiri Yang Suk mendatanginya, terlihat sangat ketakutan, dan bergegas bersembunyi, namun si ibu tiri dengan mudah menemukan Sun Hee. Si ibu tiri pun mendekati Sun Hee, dan tiba-tiba menyingkap rok yang dipakai oleh Sun Hee, dan melihat kaki Sun Hee yang sepertinya terluka dan dibalut oleh perban. Sampai di sini, belum dijelaskan apa maksud dan tujuan si ibu tiri mengunjungi Sun Hee. Kembali ke masa depan, setelah tidak menemukan satupun akun media sosial atau informasi lainnya soal Yang Suk, Yeon berinisiatif untuk memasukkan alamat rumahnya di mesin pencarian, untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi di rumahnya di masa lampau. Dan benar saja, Yeon langsung menemukan sebuah artikel yang memberitakan bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 1999, seorang dukun membunuh anak tirinya,
saat sedang melakukan praktik eksorsisme atau pengusiran setan di dalam tubuh anak tirinya tersebut. Mengetahui anak yang dimaksud dalam artikel tersebut tidak lain adalah Yang Suk, Yeon langsung memberitahukan perihal tersebut kepada Yang Suk saat Yang Suk menelponnya. Adegan berpindah kembali ke masa lalu. Sesuai dengan artikel berita yang ditemukan oleh Yeon, kita bisa melihat si ibu tiri mengambil sebuah pisau yang ia sembunyikan di dalam akuarium dan langsung masuk ke kamar Yang Suk. Melihat Yang Suk sudah tertidur dan sekujur tubuhnya ditutupi oleh selimut, si ibu tiri pun perlahan mendekatinya dan langsung menghujamkan pisau yang ia bawa ke selimut tersebut beberapa kali. Namun ketika menyadari pisaunya tidak berlumuran darah sedikitpun, si ibu tiri pun berhenti dan menyingkap selimut yang menutupi tubuh Yang Suk, dan ternyata yang ada di dalam selimut bukanlah Yang Suk, melainkan boneka beruang milik Yang Suk. Yang Suk yang sedari tadi bersembunyi di belakang pintu kamarnya pun kini menampakkan dirinya. Yang Suk pun bertanya kenapa si ibu tiri ingin membunuhnya, yang dijawab oleh si ibu tiri, karena ia melihat sebuah ramalan yang menunjukkan bahwa akan ada banyak kematian di masa depan, jika ia membiarkan Yang Suk untuk terus hidup. Yang Suk pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan dari ibu tirinya itu. Ia pun mengeluarkan pemadam api yang sudah ia siapkan, dan menembakkannya ke si ibu tiri, sampai si ibu tiri lemas dibuatnya. Dan setelahnya, Yang Suk merebut pisau si ibu tiri, dan menikamkannya ke tubuh si ibu tiri. Setelahnya, Yang Suk menelpon Yeon, dan mengatakan bahwa kesalahpahaman antara dirinya dengan si ibu tiri sudah terselesaikan, dan kini semuanya baik-baik saja. Namun Yang Suk tidak mengatakan kepada Yeon, kalau ia telah membunuh ibu tirinya. Mendengar hal tersebut, Yeon terlihat senang dan lega, karena bisa menyelamatkan Yang Suk dari kematian. Keesokan harinya, Yang Suk yang sudah terbebas dari aturan dan belenggu si ibu tiri yang sudah ia bunuh, pergi ke kota untuk melakukan beberapa hal yang tidak bisa ia lakukan sebelumnya. Seperti, memakan makanan enak dan pergi berbelanja busana wanita. Adegan berpindah ke masa depan. Sung Ho datang berkunjung ke rumah keluarga Yeon untuk membagikan stroberi yang baru saja ia panen. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Sung Ho sejak dulu, yang mana ketika ia selesai panen, pasti ia membagi-bagikan sebagian hasil panennya kepada tetangga terdekatnya, dan saking baiknya Sung Ho, ia juga menyimpankan stroberi bawahnya ke kulkas si pemilik rumah, agar si pemilik rumah tidak kerepotan. Adegan pun berpindah kembali ke masa lalu. Kali ini kita akan melihat Sung Ho yang lebih muda, sedang mengunjungi kediaman Yang Suk untuk melakukan hal yang sama, seperti yang kita lihat barusan di masa depan. Yang Suk yang membukakan pintu untuk Sung Ho pun menyuruh Sung Ho masuk ke dalam, dan meminta pendapat Sung Ho tentang baju yang lebih pantas untuk Yang Suk gunakan. Yang Suk pun meminta Sung Ho untuk menunggu sebentar, karena ia akan membawa baju lainnya yang ia simpan di kamarnya. Dan selagi Yang Suk pergi ke kamarnya, Sung Ho pun membuka kulkas Yang Suk untuk menyimpan stroberi bawahnya. Namun kulkas Yang Suk terlihat penuh sesak oleh benda berbau amis yang dibungkus menggunakan kresek hitam. Sung Ho pun berniat mengatur ruang di kulkas tersebut agar stroberinya bisa masuk. Namun tiba-tiba, salah satu kresek tersebut terjatuh dan menggelinding. Dan saat Sung Ho memungut kresek tersebut, ia dikagetkan oleh isi dari kresek tersebut yang tidak lain adalah kepala dari si ibu tiri. Tidak lama, Yang Suk pun kembali dari kamarnya dan mendapati Sung Ho menemukan sesuatu yang sengaja ia sembunyikan. Dan karena takut Sung Ho akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib, Yang Suk pun mengambil pemadam api dan pisaunya, dan berniat untuk membunuh Sung Ho. Selagi Yang Suk tengah mencari pisaunya, Sung Ho bergegas mengambil telepon rumah yang ada di situ, untuk menelpon kantor polisi. Namun seperti kita tahu, nomor siapapun yang diinput ke telepon tersebut, pada akhirnya akan tersambung ke Yeon di masa depan. Di adegan selanjutnya kita akan melihat keluarga Yeon dan Sung Ho yang sedang minum teh bersama, sambil menikmati stroberi yang dibawa oleh Sung Ho. Setelah mendengar telepon rumahnya berdering, Yeon pun pergi ke kamarnya untuk mengangkat telepon yang sudah pastinya dari Yang Suk. Namun ketika Yeon mengangkatnya, yang terdengar hanyalah suara kegaduhan, diikuti oleh suara pria yang sedang minta tolong dan memohon-mohon. Dan sebelum teleponnya terputus, Yeon bisa mendengar suara Yang Suk yang sedang mengumpat. Setelah teleponnya terputus, Yeon pun kembali ke bawah untuk melanjutkan acara minum tehnya. Namun terlihat Sung Ho sudah tidak ada bersama ayah dan ibu Yeon. Dan saat Yeon menanyakan kemana perginya paman Sung Ho, ayah dan ibu Yeon terlihat tidak mengerti dengan apa yang Yeon bicarakan, dan terlihat sama sekali tidak pernah mengenal sosok paman Sung Ho. Menyadari ada sesuatu yang salah, Yeon pun bergegas pergi menuju tempatnya Sung Ho untuk mencari tahu apa yang tengah terjadi. Dan sesampainya di sana, Yeon melihat bangunan kasam milik Sung Ho, terlihat sudah dalam keadaan terbengkalai, dan seperti sudah tidak pernah digunakan lagi selama bertahun-tahun silam.
Tidak berhenti sampai situ saja, Yeon pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal Sung Ho. Dan salah satu polisi senior yang bernama Baek Mi Hyun mengatakan bahwa Sung Ho telah lama meninggal dunia. Hyun pun memperlihatkan arsip pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Yang Suk kepada ibu tirinya dan Sung Ho 20 tahun silam. Adegan pun berpindah kembali ke masa lalu. Di adegan ini kita akan melihat Hyun yang masih muda menemani seniornya mendatangi rumah Yang Suk untuk mencari Sung Ho yang dilaporkan hilang sejak kemarin siang saat sedang membagi-bagikan stroberi ke tetangga-tetangganya. Setelah mendengarkan keterangan dari Yang Suk yang berbelit-belit dan melihat ada beberapa keranjang stroberi Sung Ho di rumah Yang Suk, Hyun pun mulai curiga kepada Yang Suk. Namun karena kedatangannya kali ini hanya untuk mencari orang yang hilang, Hyun pun pergi meninggalkan rumah Yang Suk karena Hyun tidak bisa sembarangan masuk rumah orang tanpa surat perintah dari atasannya. Sementara itu di masa depan, Yeon pergi mengunjungi toko Sun Hee untuk mencari tahu orang seperti apa Yang Suk sebenarnya. Lewat keterangan dari Sun Hee, Yeon pun akhirnya mengetahui bahwa Yang Suk adalah orang yang sangat berbahaya. Sambil memperlihatkan bekas luka di salah satu kakinya, Sun Hee pun mengatakan bahwa dirinya juga pernah menjadi korban Yang Suk setelah Sun Hee mencoba berteman dengan Yang Suk dan sering mengunjungi Yang Suk tanpa sepengetahuan ibu tirinya Yang Suk. Dan jika bukan karena ibu tiri Yang Suk yang menyelamatkannya, mungkin saja saat itu Sun Hee tewas di tangan Yang Suk. Dan lewat sebuah adegan di masa lalu, ketika Hyun mencetak riwayat medisnya Yang Suk, kita bisa tahu bahwa Sun Hee mengatakan yang sebenarnya, karena lewat lembar riwayat medis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Yang Suk mengidap dua gangguan kejiwaan sekaligus, yaitu gangguan kepribadian antisosial dan gangguan kepribadian ambang. Yang mana jika tanpa pengawasan yang benar, orang dengan gangguan kejiwaan seperti ini berpotensi membahayakan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Adegan berpindah ke Yang Suk yang menelpon Yeon untuk meminta bantuan kepada Yeon. Namun sebelum Yang Suk menyelesaikan kalimatnya, Yeon pun menyelanya dengan menanyakan apakah benar Yang Suk telah membunuh ibu tirinya sendiri dan paman Sung Ho. Karena lewat artikel berita di masa depan, Yang Suk tidak lama lagi akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup atas perbuatannya tersebut. Menanggapi pertanyaan Yeon tersebut, tanpa merasa bersalah sedikit pun, Yang Suk malah meminta Yeon untuk mencari tahu bukti apa yang ditemukan polisi atas pembunuhan yang dilakukannya, sehingga polisi bisa menetapkan ia sebagai tersangka dan menangkapnya. Yeon pun hanya terdiam ketakutan dan tidak berani menjawab permintaan Yang Suk. Tidak mendapati jawaban, Yang Suk pun mengingatkan kepada Yeon bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan ayahnya, hingga keadaan Yeon di masa depan bisa lebih baik seperti sekarang ini. Dan kali ini bukan hanya tidak menjawab, Yeon pun menutup telepon dari Yang Suk. Mengetahui teleponnya diputus, Yang Suk terlihat kesal. Ia pun kembali menelpon Yeon, dan bodohnya Yeon kembali mengangkatnya. Kali ini Yang Suk langsung mencaci maki Yeon, dan lagi-lagi karena takut Yeon kembali memutuskan teleponnya, dan mencabut kabel telepon dari pesawatnya, agar Yang Suk tidak dapat menghubunginya lagi. Karena lagi-lagi teleponnya diputus, Yang Suk terlihat geram dengan Yeon. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan memukul-mukul kantong kresek yang berisi potongan tubuh korban mutilasinya. Dan setelah amarahnya sedikit mereda, Yang Suk kembali mencoba menelpon Yeon berkali-kali, namun karena pesawat telepon Yeon sudah terputus, Yang Suk pun tidak bisa tersambung dengan Yeon. Yang Suk pun mulai gelisah dan ketakutan, karena pikirnya, kapanpun polisi bisa tiba-tiba datang dan menangkapnya. Dan baru saja ia berpikir ke arah sana, tiba-tiba terdengar dari arah luar beberapa langkah kaki yang menuju pintu depan rumahnya. Setelah mempersiapkan pemadam api di dekatnya, Yang Suk pun membuka pintunya, dan ternyata yang datang bertamu ke rumah ini bukanlah polisi, melainkan Yeon kecil dan ayahnya, yang ingin menemui ibu tiri Yang Suk untuk membeli rumah ini. Melihat kedatangan ayah dan anak ini, Yang Suk pun langsung mendapatkan sebuah ide, yang bisa membuat Yeon di masa depan kembali menghubunginya, dan melakukan apa yang ia minta sebelumnya. Setelah berbohong kepada ayah Yeon, dengan mengatakan bahwa ibunya sedang tidur, Yang Suk pun mempersilahkan keduanya untuk masuk dan menunggu di ruang tamu, sementara dirinya akan membangunkan ibu tirinya. Tanpa curiga sedikit pun ayah Yeon pun membawa Yeon kecil masuk ke dalam dan menunggu di ruang tamu. Dan tidak lama, Yang Suk pun kembali membawa pemadam api, dan langsung menyemprotkannya ke wajah ayahnya Yeon, dan setelah ayahnya Yeon lemas, seperti biasa Yang Suk langsung membunuhnya, dengan memenggal kepalanya terlebih dahulu. Yeon kecil yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi, hanya bisa terpaku melihat kekejaman Yang Suk terhadap ayahnya. Dan setelah selesai dengan ayahnya Yeon, Yang Suk pun menghampiri Yeon kecil. Dan meski tidak membunuh Yeon kecil, karena ia masih butuh informasi dari Yeon di masa depan, untuk selamat dari kejaran hukum. Dipastikan Yeon kecil akan disekap oleh Yang Suk,
Dan tentunya segala sesuatu yang baru saja Yang Suk lakukan akan berdampak kembali ke masa depan. Yeon yang sedang belajar cara menyetir dengan ayahnya, tiba-tiba melihat tubuh ayahnya mendadak terpedar ke udara dan perlahan menghilang. Begitu juga dengan mobil yang Yeon tumpangi, perlahan hancur berkeping-keping dan juga menghilang. Dan setelah beberapa saat, semua yang berada di sekitarannya pun benar-benar berubah, bahkan pakaian dan potongan rambutnya pun kembali berubah. Menduga bahwa semua ini adalah ulah dari Yang Suk, Yeon pun bergegas kembali ke rumahnya untuk mencari tahu apa yang telah Yang Suk lakukan di masa lalu. Sesampainya di sana, ia menyadari bahwa kondisi rumah tersebut sudah dalam keadaan yang terbengkalai bertahun-tahun. Seolah keluarga Yeon tidak pernah membeli rumah ini di masa lalu. Yeon pun menemukan pesan di lantai yang dituliskan oleh Yang Suk menggunakan darah di masa lalu. Tulisan tersebut mengatakan bahwa Yeon harus menjawab telepon darinya. Dan tidak lama, telepon di rumah ini kembali berdering, dan setelah beberapa saat mencarinya, Yeon pun menemukannya dan langsung mengangkatnya. Lewat percakapan Yeon dan Yang Suk kali ini, kita bisa tahu kalau Yang Suk dengan entengnya mengakui bahwa ia telah membunuh ayahnya Yeon. Dan tidak hanya itu, Yang Suk pun mengancam akan membunuh Yeon kecil yang sedang ia sekap, dan akan mencari ibu Yeon dan membunuhnya juga, jika dalam waktu 1 jam, Yeon belum juga menemukan dan memberitahu Yang Suk tentang bagaimana cara polisi bisa menangkapnya. Mengetahui Yang Suk tidak main-main dengan perkataannya, Yeon awalnya berniat untuk melakukan apa yang Yang Suk minta. Namun tiba-tiba, sebuah ide untuk membalas dendam kepada Yang Suk pun muncul. Yeon pun bergegas mencari artikel tentang musibah yang terjadi di hari, atau tanggal yang sama dengan hari di mana Yang Suk berada sekarang ini, dan setelah menemukannya, Yeon lanjut mencari tentang berita tentang penangkapan Yang Suk, untuk melengkapi rencananya. Sementara itu, selagi menunggu waktu 1 jam yang diberikannya kepada Yeon habis, Yang Suk melakukan beberapa hal, seperti menghapus kembali tulisannya di lantai, dan menyembunyikan mobil milik ayah Yeon. Dan beberapa hal tersebut pernah muncul dalam penglihatan si ibu tiri ketika melakukan ritual kepada Yang Suk. Hal ini membuktikan jika ramalan si ibu tiri benar adanya, dan memang seharusnya orang seperti Yang Suk lebih baik dilenyapkan dari muka bumi ini, seperti yang akan dilakukan oleh si ibu tiri sebelumnya. Tidak lama waktu 1 jam pun selesai, dan Yang Suk pun bergegas menelpon Yeon. Yeon yang sudah siap dengan rencananya pun mengatakan bahwa polisi menangkap Yang Suk dikarenakan mereka mendapat barang bukti berupa pisau dengan darah korban berikut sidik jari Yang Suk dari seorang pemulung yang menemukan pisau Yang Suk yang sebelumnya Yang Suk buang. Yeon pun memberikan alamat si pemulung kepada Yang Suk dan menyuruh Yang Suk bergegas ke sana sebelum jam 5 sore karena si pemulung akan kembali pulang ke kediamannya dan menelpon kepolisian tepat jam 5 sore dari sana. Berbekal informasi dari Yeon, Yang Suk pun bergegas pergi ke alamat yang diberikan oleh Yeon. Singkat cerita, Yang Suk pun sampai di alamat tersebut sebelum jam 5 sore. Ia pun masuk ke tenda milik si pemulung, dan menunggu kedatangan si pemulung di dalam tendanya. Namun Yang Suk tidak mengetahui, bahwa ia telah masuk ke dalam jebakannya Yeon. Karena tempat tersebut, bukanlah kediaman si pemulung yang menemukan barang bukti kejahatan Yang Suk, melainkan tenda yang akan meledak pada jam 5 sore hari itu, dikarenakan korsleting listrik yang menyebabkan gas di tenda tersebut meledak. Tidak lama, Yang Suk yang sedang asyik merokok di dalam tenda, mendengar suara dari luar tenda. Menyangka itu si pemulung yang dimaksudkan oleh Yeon, Yang Suk pun mengambil sebilah parang yang ada di tenda tersebut, dan pergi keluar dengan niatan langsung membunuh si pemulung. Namun sesampainya di luar, ternyata itu hanya suara dari beberapa anak anjing yang membuat kegaduhan di dalam kandangnya. Setelah puas bermain dengan anak anjing tersebut, Yang Suk pun bergegas kembali ke dalam tenda. Dan tiba-tiba, adegan berpindah ke Yeon, yang sedang menunggu hasil dari rencananya dengan sangat gelisah. Namun ketika telepon kembali berdering, Yeon pun tahu bahwa rencananya telah gagal, dan Yang Suk masih hidup. Dan setelah Yeon memberanikan dirinya untuk mengangkat telepon dari Yang Suk pun langsung memberikan hukuman kepada Yeon, karena telah mencoba untuk membunuhnya. Yang Suk menyiramkan air panas ke salah satu kaki Yeon kecil, dan Yeon yang berada di masa depan, bisa merasakan sakit dan panasnya air tersebut, diiringi bekas luka melepuh yang tiba-tiba muncul di salah satu betisnya. Dan setelahnya, Yang Suk mengancam akan membunuh ibunya Yeon, jika Yeon tidak mau membantunya mencari kronologi penangkapan dirinya yang sebenarnya. Tidak mau ibunya turut menjadi korban juga, Yeon berlari ke kantor polisi, dan setelah menerobos masuk dan menemukan berkas penangkapan Yang Suk, Yeon pun bergegas kembali untuk memberikan informasi sebenarnya tentang pemulung yang menemukan barang bukti kejahatan milik Yang Suk. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Yeon, Yang Suk pun mengungkap fakta sebenarnya tentang tragedi yang menimpa keluarga Yeon sebelumnya, yang Yang Suk temukan saat ia pergi ke rumah Yeon,
untuk menyelamatkan ayahnya Yeon. Sebenarnya ibunya Yeon tidak lupa mematikan kompor gas, melainkan Yeon kecillah yang meniru tayangan di televisi dan menyalakan kembali kompor gasnya, yang mana memicu ledakan yang menewaskan ayahnya tersebut. Namun pihak kepolisian dan ibunya Yeon sepakat untuk membuat Yeon berpikir bahwa ibunya Yeonlah yang memicu ledakan tersebut, agar Yeon kecil tidak tumbuh dengan rasa bersalah karena telah menewaskan ayahnya sendiri. Mendengar hal tersebut, hati Yeon semakin hancur dibuatnya. Ia pun sangat merasa bersalah kepada ibunya karena sempat membenci ibunya selama berpuluh-puluh tahun atas kesalahan yang sebenarnya diperbuat oleh dirinya sendiri. Setelah mengungkap hal tersebut, Yang Suk pun menutup teleponnya dan bergegas pergi mencari pemulung yang menemukan pisau miliknya. Sementara itu, Ibu Yeon yang mengetahui suami dan anaknya tidak kunjung pulang setelah pergi ke rumah Yang Suk, melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Namun karena waktu hilangnya ayah Yeon dan Yeon kecil belum melebihi 24 jam, kepolisian belum akan mencari keberadaan keduanya. Meski kecewa dengan prosedur yang ada, Ibu Yeon tidak bisa melakukan apa-apa selain kembali ke rumah dan menunggu kabar dari polisi. Namun tiba-tiba, Hyun menyusul Ibu Yeon dan mengatakan bahwa ia akan menemani Ibu Yeon untuk mencari keberadaan suami dan anaknya ke rumah Yang Suk. Karena Hyun sudah mulai curiga dari sejak pertama kali ia ke rumah Yang Suk untuk mencari keberadaan Sung Ho. Adegan berpindah ke Yang Suk yang akhirnya bertemu dengan pemulung yang menemukan pisaunya. Yang Suk pun membunuhnya dan membakar pisau yang menjadi barang bukti kejahatannya tersebut. Dengan hancurnya barang bukti tersebut, keadaan di masa depan pun mulai berubah. Catatan tentang kasus Yang Suk di buku catatan kepolisian yang Yeon curi dari kantor polisi pun mulai menghilang. Dan seperti biasa, kondisi rumah tempat Yeon berada sekarang pun kembali berubah. Yeon kini terbangun di rumah tersebut, yang dipenuhi dengan lemari pendingin di mana-mana. Yang menandakan bahwa di masa Yeon berada sekarang, Yang Suk tidak mati ataupun dipenjara dan masih menetap di rumah ini, karena puluhan lemari pendingin tersebut tidak lain berfungsi sebagai penyimpanan tubuh para korban yang telah Yang Suk bunuh dan mutilasi. Menyadari dirinya bisa saja dalam bahaya jika terus berada di tempat tersebut, Yeon pun bergegas keluar dari sana. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti setelah ia menginjak buku catatan polisi milik Hyun di masa lalu. Di catatan tersebut mencatat perjalanan Hyun dan Ibu Yeon yang mengunjungi rumah Yang Suk untuk mencari keberadaan ayah Yeon dan Yeon kecil. Dan akhir dari catatan Hyun tersebut menuliskan bahwa ia dan Ibu Yeon sudah berada di dalam rumah Yang Suk. Dan ibunya Yeon sedang menggunakan telepon rumah tersebut. Menyadari bahwa ibunya dan Hyun mungkin saja dibunuh oleh Yang Suk di masa lalu, Yeon memberanikan diri untuk kembali ke dalam, untuk mencari dan menunggu panggilan masuk dari ibunya ke telepon di rumah tersebut, sesuai dengan catatan Hyun tadi. Dengan harapan, ketika ibunya menelpon, Yeon bisa memberitahu bahwa mereka berdua dalam bahaya. Dan di dalam, terlihat telepon tersebut sedang digunakan oleh Yang Suk versi masa depan untuk menelpon seseorang. Adegan berpindah ke masa lalu, ke adegan yang digambarkan oleh buku catatan Hyun, yang ditemukan oleh Yeon di masa depan sebelumnya. Setelah dipersilahkan masuk oleh Yang Suk, Hyun dan ibunya Yeon pun langsung mencari keberadaan suami dan anaknya, dengan menyisir semua ruangan yang ada di rumah tersebut. Namun karena jasad suaminya dan Yeon kecil disekap di ruangan bawah tanah yang tersembunyi, mereka pun tidak bisa menemukan apa-apa. Dan setelahnya, mau tidak mau Hyun dan Ibu Yeon harus keluar dari rumah tersebut. Namun sebelum pergi, Ibu Yeon meminta izin untuk menelpon ke ponsel suaminya menggunakan telepon rumah Yang Suk. Adegan berpindah kembali ke masa depan. Setelah melihat Yang Suk versi 2019 keluar dari rumah tersebut, Yeon bergegas menyelinap masuk ke ruang bawah tanah rumah tersebut, untuk menunggui telepon masuk dari ibunya di masa lalu. Dan tidak lama telepon tersebut pun berdering. Dan ketika Yeon mengangkatnya, panggilan tersebut tidak lain dari Ibu Yeon yang mencoba menelpon ke ponsel suaminya, dan malah tersambung ke masa depan. Yeon pun langsung menyuruh ibunya untuk keluar dari tempat tersebut, karena Yang Suk akan membunuh mereka. Namun tiba-tiba, Yeon dipukul dari belakang oleh Yang Suk yang sudah kembali ke rumahnya. Sementara di masa lalu, ibunya Yeon langsung memberitahu perihal panggilannya yang malah tersambung ke seorang perempuan, yang memanggilnya ibu dan menyuruhnya untuk segera keluar dari rumah Yang Suk. Meski terdengar sedikit aneh bagi mereka berdua, Hyun pun mencatat hal tersebut di buku catatannya. Dan tiba-tiba, dari belakang Yang Suk menikam Hyun di lehernya, yang membuat Hyun tewas saat itu juga. Di adegan selanjutnya, kita akan melihat dua Yang Suk di masa yang berbeda, berusaha menghabisi Yeon dan Ibu Yeon yang mempertahankan telepon yang mereka pegang. Singkatnya, baik Yeon dan Ibu Yeon
berhasil menghindari kejaran dari Yang Suk yang menggila, dengan memasuki kamar yang sama dan menguncinya dari dalam. Yeon pun mencoba menjelaskan kepada ibunya, bahwa ia adalah anaknya dari masa depan, dan telepon yang ia pakai tidak akan terhubung kemanapun selain dengan dirinya. Meski sukar dipercaya oleh ibunya Yeon, namun di situasinya yang sedang dikejar seorang psikopat, ibunya Yeon tidak mempunyai pilihan lain, selain mendengarkan apa yang Yeon anjurkan kepada dirinya. Yeon pun menyuruh ibunya untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan Yang Suk. Dan, setelah mengetahui ibunya menemukan pemadam api milik Yang Suk, Yeon menyuruh ibunya bersiap, dan menyemprotkan pemadam tersebut ke wajah Yang Suk, saat Yang Suk berhasil memasuki kamar tersebut. Ibunya pun melakukan seperti apa yang Yeon suruh kepadanya. Namun tidak lama, ibunya Yeon pun mendengar suara Yeon kecil dari luar ruangan, yang sengaja Yang Suk tempatkan di sana, untuk memancing ibu Yeon keluar. Meski mengetahui bahwa itu sebuah jebakan, ibu Yeon tidak kuasa mendengar suara dari anaknya, dan keluar dari kamar tersebut. Yang Suk pun datang dari arah lain dan langsung menebaskan pisaunya beberapa kali ke arah ibu Yeon. Namun ibu Yeon tidak tinggal diam, ia menahan pisau tersebut dengan tangan kosong, dan dengan sekuat tenaga ia mendorong Yang Suk ke kamar tempat tadi ia bersembunyi. Yeon di masa depan yang mendengarkan suara gaduh dari perlawanan dan pergulatan yang dilakukan oleh ibunya kepada Yang Suk, tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis. Tidak lama, Yang Suk masa lalu pun keluar dari kamar tempat ia didorong tadi, dan menghampiri Yeon kecil, untuk membunuhnya. Namun Yang Suk tidak mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih besar dibanding kekuatan dari seorang psikopat yang haus darah. Yang tidak lain adalah tekad dari seorang ibu untuk melindungi anaknya. Ibu Yeon yang sudah bersimbah darah, bangkit dan mendorong Yang Suk yang sedang mengayunkan pisaunya ke arah Yeon kecil, yang membuat dirinya dan Yang Suk terjatuh ke lantai 1. Hal tersebut pun langsung memberi perubahan di masa depan. Yang Suk di masa depan yang sudah berhasil memasuki kamar tempat Yeon berada, dan tengah mengayunkan pisaunya ke arah Yeon pun mendadak menghilang. Dan Yeon kini berada di masa depan yang kembali berubah, dengan kondisi rumah yang kembali berubah, dan Yang Suk yang sudah tidak ada lagi. Menyadari bahwa ibunya telah merubah masa lalu, dan mungkin saja membunuh Yang Suk, Yeon berlari keluar untuk mencari ibunya. Dan setelah tidak menemukan ibunya di rumah sakit, dan tidak mendapatkan informasi apapun tentang kejadian yang terjadi di masa lalu dari kepolisian, Yeon pun pergi ke pemakaman ayahnya dengan perasaan yang sangat hancur. Ia menduga bahwa ibunya juga ikut meninggal, dan dimakamkan satu liang lahat bersama ayahnya. Namun saat Yeon sedang menangis meratapi nasibnya, tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan bahwa ia sedari tadi mencari Yeon kemana-mana. Mengetahui ibunya masih hidup di masa sekarang, Yeon pun bernafas lega. Meskipun ayahnya tidak mungkin kembali lagi bersama mereka, keberadaan ibunya saat ini sudah lebih dari cukup bagi Yeon. Mereka berdua pun berjalan beriringan dan pergi meninggalkan makam. Namun tiba-tiba, ibu Yeon mendadak menghilang. Adegan kembali berpindah ke adegan di mana Yang Suk masa depan menelpon seseorang, dan ternyata yang ia telepon adalah dirinya sendiri di masa lalu. Yang Suk 2019 menelpon Yang Suk 1999 untuk memperingatkan dirinya sendiri bahwa tidak lama lagi ibunya Yeon akan datang ke rumahnya, dan karenanya Yang Suk akan terbunuh. Yang Suk masa depan pun memberikan cara kepada Yang Suk masa lalu agar terhindar dari maut. Dan film The Call pun berakhir dengan masa depan yang kembali berubah. Kita akan melihat seseorang tengah diikat di sebuah kursi dan ditutupi oleh kain putih. Dan ketika kain tersebut ada yang membuka, kita bisa mengetahui bahwa orang yang diikat tersebut adalah Yeon. Bukan film horor namanya, jika endingnya tidak menggantung, dan membuat penontonnya berspekulasi tentang akhir dari filmnya. Terlebih lagi untuk film bertema lintas waktu seperti film The Call ini, tidak ayalnya membuat kita sebagai penontonnya menjadi lebih overthinking, dibanding menonton film horor atau thriller biasa. Dan, bagi saya sendiri yang pemahamannya soal film sangat terbatas, membuat saya sedikit kesulitan dalam membuat alur cerita filmnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti narasi yang saya bawakan untuk alur film The Call ini. Sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri. Semoga teman-teman terhibur dengan videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.